manusia suci, tidak seperti yang diceritakan di dalam kitab tafsir milik orang Yahudi, Talmud. Harusnya saudara kami Kristen berterima kasih dalam poin itu. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang sebagai hakim, saudara kami Kristen harusnya bersyukur tentang itu. Artinya, Kristen ketika oknumnya beranjak dari niatan kasih, mendengarkan orang di luar keyakinan mereka mengajarkan bahwa apa yang mereka sanjung, apa yang mereka junjung, apa yang mereka murnikan dalam agama, Yesus, 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 lalu kemudian disanjung dimuliakan di Islam, harusnya saudara kami Kristen itu ya sebagai penganut ajaran kasih terharu mendengarkan itu. Betapa Islam mendudukkan oknum yang datang lahir tanpa ayah ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dan super duper, karena dia akan datang menjadi hakim di akhir zaman. Tidak gampang bisa meyakini hal itu. Hindu tidak, Buddha tidak, bahkan Yahudi pun tidak. Tapi Islam kemudian datang mengatakan ya, Yesus akan datang, Isa akan datang sebagai pertanda datangnya hari kiamat, dan dia yang diutus untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, bukan Nabi Muhammad. Jadi kalau beranjak dari niatan kasih, orang Kristen itu harusnya menyambut baik Islam ini. Dalam arti kata bahwa ya Islam mendudukkan perkara kekristenan itu memang ada dua poin di dalamnya. Karena Bible juga tidak mungkin ditolak oleh saudara kami Kristen, bahwa di tengah-tengah Kristen itu sendiri ada orang yang akan diusir oleh Yesus ke neraka, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan, kan ada pola itu. Nah itulah yang kemudian dikritisi oleh Islam, orang-orang yang kemudian bakal diusir oleh Yesus. Ya kalau saudara kami Kristen tidak merasa bakal diusir, tapi nuansa terbuka lebar, nuansa itu ada, bahwa rasa yang ada di dalam Kristen yang diusir, yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu nggak boleh dihilangkan dalam kekristenan itu sendiri. Dan jangan pula oleh karena Islam bercerita tentang Kristen, seakan-akan Kristen ini tutup mata tentang apa yang terurai dalam Bible, bahwa Yesus akan mengusir. Nah, orang-orang yang diusir inilah yang diceritakan dalam Islam. Terkait dengan para pengikut Yesus, Nabi Isa, kan Al-Quran mengatakan, nahnu ansarullah, siapalah yang akan menolong aku untuk melanjutkan misi pengajaran ini untuk menyembah kepada langit, Tuhan langit dan bumi. Kan ada yang menerima, nahnu ansarullah, kami murid-muridmu yang akan melanjutkan tongkat estafet pengajaran agama ini untuk mengajak manusia menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Ya Islam menarasikan itu. Berarti pada kelompok yang menyebut diri mereka Nasrani ada dua golongan. Ada yang diterima imannya, ada yang ditolak imannya, ada yang diusir oleh Yesus, ada yang tidak diusir. Jadi Islam dalam ini tidak salah. Enggak ada yang salah. Cuman terkadang karena terlanjur benci, menjadi seorang Kristen yang tidak murni karena Kristen, ya, tapi karena ikut-ikutan saja, sehingga dia tidak mengerti apa sih arti kasih itu. Bagaimana sih bisa menjadi pelaku kasih dalam Kristen itu? Gimana caranya? Nah itu yang saudara kita Kristen kebanyakan yang tidak dipahami. Sehingga saya sebagai seorang Muslim yang membahas tentang kekristenan dianggap sebagai penghujat, penista, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena tabrakan antara apa yang ada di dalam Bible dengan konsep secara individual oknum tersebut. Makanya merasa Suma ini penghujat, Suma ini penista. Padahal bukan begitu. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Masing-masing punya roda masing-masing. Hanya saja banyak di antara saudara kami Kristen yang ribut dengan Bang Suma ketika merasa diri mereka tabrakan dengan data Bible. Marah dia, ngamuk dia. Ya siapa suruh tidak mengikuti ajaran Yesus? Kan begitu. Salah sendiri. Kan harusnya mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus diikuti, yang nggak tabrakan dengan Islam. Itu udah pasti tuh. Ikuti ajaran Yesus pasti tidak tabrakan. Ya minimal ada perseteruan, tapi perseteruan logika yang meruncing tetapi merujuk kepada item-item mencari kebenaran.
Itu pasti bukan pembenaran, bukan saling merendahkan, bukan saling menghujat, tetapi saling menyadarkan. Ini loh disiplin ilmu yang ada di kami, dan itu disiplin ilmu yang ada di Anda. Tapi yang terjadi kebanyakan ngamuk, marah, menghujat, menista, begitu. Padahal sejatinya Al-Quran saya mengatakan orang yang dekat dengan Islam itu adalah orang-orang Nasrani. Mereka dekat, Hindu enggak, Buddha enggak. Yang dekat itu Nasrani. Kenapa? Karena bercerita tentang tokoh yang sama, bercerita tentang Tuhan yang sama, bercerita tentang Nabi yang sama, bercerita tentang kitab yang sama. Makanya dekat. Itu poinnya. Cuman jarang di antara kita nih